tetap haleluya. Kita akan tetap bermasmur bagi Tuhan Yesus. Kita kebenaran bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dan syahid dalam hidup kami. Amin. Sama-sama kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kami katakan bagi Tuhan. Maka kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dialah yang hebat, Dialah yang dahsyat. Sekali lagi kita katakan bagi Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta semesta, yang pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Mari yang katakan bagi Tuhan, katakan bagi Tuhan. Kami rindukan, maka mengalirlah berkat Tuhan di dalam hidup kami. Katakan amin. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terimalah hormat kami bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang bertata dari segala-galanya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hormat kami, pujian kami hanya bagimu. Haleluya. Amin. Silakan doa jemaat Tuhan, kita berikan persembahan persembahan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami Bapak, Tuhan ada selalu di setiap kami yang butuhkan. Kau penolong yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Rencana-Mu begitu baik kami rasakan Tuhan Yesus. Di awal tahun ini Tuhan Yesus, Kau mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Turunkan kuasa Roh-Mu, hadirkan di tengah-tengah kami Bapak. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang rindu akan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Bapak Yesus, inilah harapan kami Tuhan Yesus. Dengarkanlah ini Tuhan Yesus. Bapak Yesus, sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang baik yang bisa kami berikan hari ini Bapak Yesus. Terimalah ini Bapak dengan sukacita, dan kami memberikan sukacita ya Tuhan Yesus. Bapak Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita beri korban persembahan pekerjaan Tuhan, kita angkat pujian segenap hati aku memuji. Haleluya.
persembahan jemaat Tuhan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda, amin. Amin. Haleluya, kita mau dibenar firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami bagimu Tuhan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku bagimu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami memujimu Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam syukur bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena bukan karena pujian dan syukur ku bawa padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Ini kami Tuhan, dengan rendah hati sembahkan. Sadar kami semua anugerah. Sadar kita Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Mari angkat tangan, katakan begitu. Hidupku Turunlah perkenanan Tuhan di dalam hidup kami, supaya ketika kami persembahkan hidup kami berkenan bagi Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan yang kami rindukan Tuhan, untuk kami mengiringi hidup kami sepanjang tahun bersama Tuhan. Engkau yang kami perlukan Yesus, Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, ku bawa padamu. Kami rendahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar, 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 semua karena Tuhan, hamba karena bukan
hidupku berharga di matamu. Amin. Segala hidupku ku tahu. Sesarankan Tuhan, angkat suara, katakan ku tahu hidupku katakan aku tahu ku berharga di matamu Tuhan. Ku Kepadamu ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih banyak di mana Engkau beri kepada kami kesempatan untuk datang ke tempat ini memuliakan Tuhan. Sebab kami harus memuliakan Tuhan, sebab Tuhan ciptakan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga Tuhan selamatkan kami, dan Tuhan telah berkati kami. Itulah menjadi alasan kami memuji Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan terima pujian kami, menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Engkau ya Tuhan yang melawat kami, mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan kami dikuatkan dan diperlengkapi oleh firman-Mu menghadapi kehidupan kami sepanjang ya Tuhan hidup kami. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saya akan sampaikan firman Tuhan kepada kita. Temanya, judulnya, kerjakan pertumbuhan rohanimu. Kita baca dalam Yoel pasal 3 ayat 10. Ya, sembari membuka Alkitab, saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Iya, mari kita buka dalam Yoel pasal 3 ayat 10, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Puji Tuhan. Mengerjakan pertumbuhan rohani ialah ya iman atau mau berubah. Jadi mengerjakan pertumbuhan rohani ialah mau berubah. Seperti kalimat-kalimat yang kita baca dalam Yoel pasal 3 ayat 10 ini, ya, di situ ada dikatakan yang pertama tadi, mata bajak ditempa jadi pedang, dan pisau-pisau kalau di terjemahan yang lain sabit atau arit, sasabi katanya bahasa Batak, dirubah menjadi
tombak. Dan orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi ketiga kalimat ini atau ketiga himbauan ini mengajak kita supaya kita mau berubah. Kenapa? Karena perubahan itu sangat penting. Setiap kita juga ingin anak kita berubah. Ya kan? Mata pencaharian kita berubah dari yang tidak baik atau dari yang baik semakin baik. Semua kita ingin berubah. Nah, oleh sebab itu 3 hal yang harus diubah dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan tadi, bajak menjadi pedang. Mana lebih penting, bajak atau pedang? Sebab ini dua-duanya penting. Mana yang lebih penting? Susah kita menjawabnya. Tapi jawabannya adalah sesuai dengan kondisi. Iya kan? Sesuai dengan kondisi. Kenapa Tuhan berkata kepada yang punya bajak itu supaya bajaknya ditempah jadi pedang? Latar belakangnya ialah orang Israel pada waktu itu dijajah, ditindas. Bahkan orang Israel itu diperjualbelikan oleh musuh. Jadi seandainya orang ini menanam atau membajak dan menanam, tentu hasil panen itu diambil oleh penjajah. Maka sia-sialah orang Israel menanam atau panen. Saya pun dengar di kampung kami dulu, dan hampir merata semua di seluruh Indonesia, waktu Belanda menjajah Indonesia, di mana orang Indonesia itu tanam kopi, tanam apalagi padi, tanam vanili dan lain sebagainya. Orang Indonesia itu hanya memanen dan hasilnya diambil Belanda. Indonesia hanya telan ludah. Jadi sia-sia engkau membajak. Nanti hasil panen itu diambil musuh. Jadi bagaimana? Harus tanpa bajak itu menjadi pedang. Pedang ngapain? Membunuh musuh. Kalau nanti udah musuh itu dibunuh pakai pedang, habis semua musuh itu, baru boleh menanam. Hasilnya sama siapa? Ya, sama yang menanam. Jadi ada yang harus diutamakan. Saya katakan tadi, bajak perlu, pedang perlu. Tapi pada waktu itu yang paling penting, yang paling perlu adalah pedang. Untuk apa? Untuk menghalau musuh, untuk membunuh musuh. Sebab kurang pas, kurang cocok
berperang pakai bajak. Satu nggak mati menyupi dah. Lalu mengayun sudah ditapul musuh. Iya kan? Jadi harus dirubah. Barangkali satu bajak bisa jadi 4 pedang, iya kan? Betul apa enggak itu? Apa artinya ini sama kita di situasi kondisi sekarang ini? Jawabannya ialah mari kita dahulukan Tuhan. Seperti Matius pasal 3 Matius 6 ayat 33, sama-sama kita baca ya. Matius pasal 3 ayat 33. Di sana dikatakan, itu ayat yang sudah sering kita baca. Matius pasal 33, pasal 6 ayat 33. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi untuk mendapat pertolongan, untuk mendapat hasil panen yang berlimpah, jadikan usaha tidak sia-sia, jawabannya harus mendahulukan Tuhan. Makanya saya tulis praktek mendahulukan kerajaan Allah itu adalah berdoa. Bangun pagi langsung berdoa. Bukan seperti yang aku tahu ini, bangun pagi raba HP. Lihat. Iya. Lumayan kalau nanti itu ditengoknya di situ, Anda beruntung. Kalau sempat dibilang kau dipecat, langsung bagaimana? Gelap dunia ini. Jadi bagaimana caranya? Doa. Kalau sudah berdoa, adapun kabar enggak baik, sudah segar menghadapinya. Apalah kau. Itu ya kan. Tapi kalau enggak berdoa, mati kita saupung katanya. Lalu yang kedua, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Sebab salah satunya pekerjaan Roh Kudus adalah mengingatkan firman itu. Apanya Roh Kudus ingatkan kalau kita ini tidak membaca? Makanya di saat orang berjalan, iya kan, menghadapi bahaya, dia bukan lagi berdoa tapi matilah kita katanya. Kenapa? Karena diingatannya itu adalah bukan Roh Kudus. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, ya, di saat kita butuh, di saat kita berjalan, Roh Kudus langsung ingatkan. Lalu yang berikutnya, praktek untuk mencari dahulu kerajaan Allah itu ialah merenungkan firman. Pintu gerbang ke hati manusia adalah pikiran. Memang banyak pintu ke hati ini. Salah satunya mata. Makanya ada istilah dari mana datangnya lintah, dari kali turun ke sawah. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Hafal semua.
gerbang yang paling besar. Seperti rumah kan banyak pintunya kan, pintu pagar, pintu gerbang, pintu kecil lagi. Jadi kalau merenungkan firman Tuhan, maka masuklah, mendaratlah firman itu di hati. Makanya kenapa Daud tidak jatuh ke lubang yang sama? Karena dia bilang, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa padamu. Sering orang Kristen jatuh berulang-ulang kali ke lubang yang sama. Kira-kira bodoh atau pintar itu orang? Ay bawa tu lubang, atar lubangnya mana? Romo saya masuk, tardege masih lubang, tardege masih lubang itu. Itu siapa? Itu gimana itu? Orang bodoh. Tuhan mengampuni, berdoa, oh Tuhan ampuni dosaku, ngatar lubang Musa. Iyalah kata Tuhan. Besok, oh Tuhan, ngatar lubang Musa ampuni. Datang Tuhan, bodoh kau katanya. Kenapa Tuhan Yesus waktu ke Yerusalem mengendarai keledai yang disambut oleh orang ramai, Hosana, Hosana. Kok nggak naik onta ya? Kok naik keledai? Rupanya keledai itu, biarpun dia binatang bodoh, kalau dia pernah terlobang, nggak akan terlobang lagi sampai mati. Aduh, gimana dengan kita? Jatuh bangun aku, ya, sering jatuh bangun. Aduh, ke dosa yang sama. Aduh, ke dosa yang sama. Jadi kenapa kita sering jatuh ke dalam lubang yang sama? Karena memang firman itu tidak ada di hati. Jadi bagaimana caranya supaya firman itu ada di hati? Mari kita renungkan. Gampang saja sebenarnya apanya itu ya, ilustrasinya itu. Cobalah kita renungkan kesalahan tetangga kita. Kita renungkan. Lama-lama bukan hanya nengok mukanya kita muak, nengok anjingnya pun muak. Iya kan? Sila tiungon katanya sama anjing itu. Direnungkan maka terjadilah akar pahit, dendam berkarat. Banyak memang yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan itu. Ya. Dan praktek mencari kerajaan Allah yang berikutnya melakukan firman. Jangan hanya sebatas menyimpan firman itu tapi dilakukan. Kita ini dulu sebelum Natal sudah punya baju baru, disimpan di lemari yang baru. Tetapi jumpa Natal mau liturgi enggak dipakai, apakah bisa dilihat orang baju baru itu? Enggak kan? Ada baju barumu? Oh ada. Mana? Di lemari. Enggak pas, enggak dinikmati oleh yang punya dan orang-orang lain. Makanya firman itu harus setelah disimpan dilakukan, maka dinikmati oleh yang melakukan itu dan yang melihat itu. Jadi tempala mata bajak jadi apa? Jadi pedang. Kalau mempergunakan pedang itu, matilah musuh itu, maka usaha kita pun, pekerjaan kita pun diberkati oleh Tuhan. Maka mari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang kedua, dikatakan tadi, pisau-pisau pemangkas
menjadi tombak. Kalau saya lihat ya, untuk jadi tombak berarti harus dirubah. Kalau ada mau kita bunuh, katakanlah kita ini pemburu, ada babi hutan, kita bidik dia, kita lempar dia pakai sabit, pakai arit, kira-kira kena enggak itu babi hutan itu? Orang yang melemparkan sabit enggak lurus kawan, coba tes. Pasti apa? Kayak ular dia. Jadi enggak tepat kepada sasaran. Jadi alat untuk bisa tepat ke sasaran kalau dia membunuh, menombak babi hutan, harus pakai tombak. Kalau ada tombak itu ya, dia bisa membidik dan dia tancapkan, maka bisa kena tepat sasaran. Jadi untuk ya menjadi tepat ke sasaran juga harus alat yang tepat ke sana. Biarpun sepandai-pandainya kita membidik, kubunuhlah babi ini, kutikamlah perutnya supaya cepat mati, tapi alatnya sasabi. Dakonanya mang. Kalaupun hona entah ekornya lihat tuh kiak katanya lari babinya. Iya kan? Jadi bagaimana? Harus pakai tombak. Baru tepat sasaran. Puji Tuhan. Jadi ya harus tepat sasaran. Saya bertanya kepada jemaat yang kulayani, kalau musim kemarau panas terik, apa kira-kira yang tepat dijual? Orang itu bilang apa? Es, mantap 100 ku bilang. Kalau hari hujan apa yang tepat dijual? Ada payung, ada baju hujan. Itu yang tepat. Lalu kalau musim kemarau panas dijual baju hujan, apa kata orang? Ngerti be katanya. Karena apa? Enggak tepat. Jual es dia di musim hujan, yang makannya pun batuk, ya, enggak tepat, enggak tepat. Makanya, ya, Yesaya berkata, firman Tuhan berkata kepada manusia lewat Yesaya. Kita baca Yesaya 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Sama-sama kita membacanya. 1, ya, 2, 3, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada waktu-waktu, ya, tertentu di mana Tuhan berkenan ditemui, dan ada waktu Tuhan tidak berkenan ditemui. Itu sebabnya Yesaya berseru, ini saatnya Tuhan berkenan ditemui, temuilah.
Makanya ya, kalau mau mencari Tuhan itu, carilah waktu semasa hidup kita. Di Alkitab begitu banyak contoh-contoh agar manusia itu mencari Tuhan selama dia hidup. Makanya dalam Lukas dikatakan ada orang kaya dan ada orang miskin namanya Lazarus. Si orang kaya itu enggak disebut namanya siapa. Barangkali si Mamora lah itu. Ya. Bahwa mereka ya, atau si orang kaya itu entah tahu atau enggak ya, ada ketentuan bahwa manusia akan mati. Seperti pengkhotbah berkata, ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Jadi meninggal itu hal yang pasti. Nah, si orang kaya itu meninggal dia, dan dia masuk api. Si Lazarus itu meninggal, dia ada di pangkuan Abraham. Jadi biarpun si Lazarus itu miskin, ya, bukan artinya harus miskin baru masuk surga. Enggak, ya. Miskin kaya tergantung orang mau masuk surga mau tidak masuk surga. Tapi yang namanya pencobaan datang ya kita enggak ngerti lah ya kan. Nah, si Lazarus itu kurasa enggak pernah dia bermimpi berangan-angan jadi orang miskin. Tapi begitulah miskin dia. Kita enggak pernah berangan-angan jadi orang. Semua kita ini kayak tukang cendol. Ya kan? Tersepak sendolnya baru tumpah. Oh, teh enak minum mai katanya. Tapi itulah ya. Si orang kaya itu masuk api. Gak ada kesempatan sama dia lagi berubah. Seandainya ada kesempatan untuk berubah setelah mati, gak mau aku jadi hamba Tuhan. Iya kan? Tak mau saya melayani, kita pun begitu, tidak mau ikut Tuhan, tidak mau bergereja. Apa itu gereja-gereja? Orang pergi piknik, orang pulang kampung awak bergereja kan begitu. Tapi karena memang selama hidup kita inilah kita mengumpulkan harta di sorga. Bukan nanti di sorga mengumpulkan harta di sorga. Tidak ada itu ayatnya itu kawan. Mengumpulkan harta di sorga itu di bumi ini. Nanti di sorga aku mengumpulkan harta, enggak. Jadi mau banyak harta kita di sorga, waktunya di bumi ini. Itu dia. Jadi yang berikutnya, bertobatlah sebelum mati. Ada orang berkata, ini masih muda dia. Nanti aku setelah berumah tangga lah baru ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia pikir ya bahwa mau mati itu syaratnya orang tua dulu. Enggak. Soal mati Bapak Ibu enggak ada syaratnya. Atau tidak ada batas umurnya. Adanya orang besok dilantik dia jadi camat, hari ini mati dia. Ada itu. Iya kan? Adanya belum tumbuh giginya, udah mati dia. Ada rontok giginya mau tumbuh lagi, baru di situ dia mati. Iya kan? Jangan pikir-pikir ya setelah Tuhan dah. Ada rahasia yang terbesar bagiku adalah dirahasiakan kapan aku mati. Umur berapa aku mati. Cara matinya pun enggak dikasih tahu. Kalau aku dikasih tahu kau nanti mati naik kereta api, kau mati enggak mau kau naik kereta api. Iya kan? Betul enggak? Enak kali lah kau Tuhan, kau suruh aku, mati di kereta api. Tak mau aku naik kereta api, mau bilang apa? Tapi enggak dikasih tahu. Iya kan? Yang penting
selama kita hidup bertobat. Pertobatan itu bukan besok tapi hari ini. Karena besok bukan milik kita adalah sekarang. Kalau dikasih kita besok hidup, puji Tuhan. Iya kan? Puji Tuhan. Karena kita tidak tahu. Itu sebabnya tepat sasaran. Selama kita hidup, bertobatlah. Kalau sudah mati, ya kita tinggal menerima upah kita. Seperti nyanyian ya kakak kita di HKBP, nung mate ho, turia ho, saya pikir ma, turia ho. Datang orang Indonesia, sebelum hujan sediakan payung. Datang kita ini hujan dulu baru sediakan kewalahan. Jadi mari ya kita tepatlah ya. Demikian juga ya memang banyak hal ya. Tapi saya batasi. Yang ketiga dikatakan tadi orang yang tidak berdaya ya. Kita baca lagi ayat itu. Mulai ya habis tombak, baiklah orang 1, 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Biasanya ini kalau enggak ada uang, mulut pun berkata apa? Teh saborna. Itulah yang wajar dia, iya kan? Wajar. Sepaketnya itu. Lalu Tuhan suruh kita enggak mau sepaket. Orang yang berdaya berkata, aku ini pahlawan. Orang pun membegeng ariti bei eda sitaridai katanya. Kenapa? Apalah nape solo Jepang do ipeng ikatika idok ko mana pahlawan. Aku nang dongani ngariti bei katanya. Hanya ngomong aja kok, iya kan. Tapi itu umumnya. Kalau dia sakit, mulutnya juga apa berkata, aduh. Kalau dia gagal, mulutnya berkata, matilah kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita harus berubah. Biarpun kita ini, badan kita, kaki kita di lumpur, mulut kita harus berkata, aku ini di istana. Saya belajar. Kalau dipraktekkan ini, memang dibilang orang lawak siritik ini si gila, pikirku ya kan. Rupa-rupanya, iya kan, bahwa ucapan itu adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Jadi saya temui ayatnya dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Ini pun sama-sama kita membacanya. Amsal 18 ayat 21, 1, 2, 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di kampung kami ada bukit dan ada lembah. Kalau kita berseru ya di lembah itu, awo, apa jawabannya? Au? Gak dibilang awo, ahadiho, gak ada itu. Gak ada itu, berarti lembah angker itu, iya kan? Kalau rumah kosong misalnya, ya, he
kita bilang, hei katanya, apa yang kita gemakan, itu yang kembali ke kita. Entahlah di kampung kalian ya, di kampung kami begitu. Awo katanya. Apa yang ku gemakan, apa yang ku suarakan, apa yang ku teriakkan, itu kembali sama aku. Itu secara logika itu ya. Nah, apa tak lagi oleh karena mempraktekkan firman Tuhan. Wih, dahsyat. Dahsyat. Makanya ibu-ibu, kalau marah sama anakmu, jangan bilang, goblok tolol. Ya pasti goblok toh. Siapa yang rugi? Si anak sama si mama. Memang ada di sana mama si tolol katanya lah, iya kan kata orang. Dokter tahu namang bandel kali anakku bah. Namanya sudah zamannya, iya kan? Jangan ikuti emosi. Kalau ikuti emosi dengan mulut mengikuti emosi, sepakit namanya. Padahal Tuhan bilang berubah. Kaki di lumpur, mulut di istana. Udah di lumpur ini, aku di istana, datang orang, ritik kau ya, kau yang bilang ritik, kalau Tuhan bilang aku gak ritik gitu. Kalau Tuhan bilang aku ritik baru bahaya. Kalau manusia tiurnya bilang aku ritik, ya enggak bahaya itu kawan. Jadi bagaimana kalau ada nakal, emosi kali bikinnya? Ya, ucapkanlah kata-kata yang positif. Ini Tuhan yang bilang, berarti Tuhan yang menjanjikan, Tuhan pasti menggenapi. Bukan seperti manusia engkau yang berjanji kau yang mengingkari. Tuhan kita enggak begitu, dia berjanji dia akan tepati. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan KW-KW, tapi Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang dahsyat. Nah, di depan kita udah ya akan datang yang sangat sulit, sukar. Hati-hati kita mempergunakan mulut. Jangan bilang amangoi. Ya, jangan bilang amangoi. Apa yang harus kita bilang? Diberkati. 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 Anak tadi yang bodoh, ya kau pasti pintar, kau pasti pintar. Datang suaminya ngeritik kau mana si tirak, enggak teritik aku. Tapi ini anakku pasti pintar. Kalau marah, pintar kali kau. Pintar kali kau. Si anak pun bingung, Mama tetangga kalau marah dibilang anaknya goblok, tolol, kucing, bagudung. Aku ini dibilang anakku, dibilang mamaku pintar. Aku sayangilah mamaku ini, karena mamaku ini beda dengan mama tetangga. Tanya dulu anak-anak, mana beda mama tetanggamu dengan mamamu? Pasti bilang, bingung aku, bingung, gak tahu aku katanya. Tapi kalau beda kita bikin, ditanya orang, mamamu dengan mama tetangga beda apa enggak? Oh beda kali. Mama tetangga kalau marah sama anak, dia bilang bagurung lah teung, tapi mamaku memberkati, aku pun jadi berkat. Biarlah orang yang tidak berdaya, aku ini pahlawan. Apa ciri-ciri pahlawan? Pemberani. Ya, pemberani. Dan apalagi ciri-ciri pahlawan? Lebih baik mati daripada berarti dia bekerja keras. Nah, oleh sebab itu, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mau diberkati, ubahlah mulut ini. Haleluya. Jangan pula seorang ibu menyesal aku kawin sama kau, perlindungan katanya. Jangan, nggak ada lagi itu.
Bilanglah, oh Tuhan, terima kasih suamiku perlindungan, dan aku yakin lewat dia Engkau melindungi aku. Si perlindungan pun yang tidur tadi mendengar, bah, berubah istriku katanya. Akhirnya semangat suaminya, bekerjalah dia. Oh natoholan namudum, dak kasih ho katanya. Oke lah, kubikinlah dak kasih au. Siapa yang rugi? Mama Siti yang rugi. Suaminya dak kasih. Haleluya. Kita bangkit berdirilah. Nah, kita nyanyi. Ada nyanyian ya, hidupku berharga bagi Allah. Haleluya. Jadi ingat, minggu pertama bulan ini tahun 2021 kita disuruh berubah untuk dapat berkat. Haleluya. Jangan seperti di kampung-kampung kami pun, kalau panennya besar, lumbungnya dirubah dan geleng. Ya, harus dirubah. Puji Tuhan. Kita nyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Kita bangkit berdiri semua. Mari
positif. Berkatalah berkat. Keluhan boleh datang, masalah boleh datang, tapi mulut jangan menjadi mengeluh. Katakan, kemakan hal-hal yang positif. Haleluya. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya.
Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah pada hari ini yang kami dengar Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bila firman-Mu yang kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan tertanam di setiap hati kami. Kami bertumbuh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara kasih. Ya, kita mendengar pengumuman kita. Ya, terima kasih buat Om. Ya, kami sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat tahun baru Om ya. Haleluya. Kita buka warta kita ya. Ada warta kita di belakang yang sudah disediakan ya. Buat jadwal ibadah kita di tanggal 10 Minggu pelayan ibadah raya ya, kita perjamuan kudus. Amin. Ya, kita perjamuan kudus dan di situ saya hanya mengingatkan ya nama-nama melayani karena mungkin sebagian sudah tidak mendapatkan warta ya. Yang melayani itu leadernya Murni Purba, singernya Bapak F. Manik, Bapak C. Papahan, Ibu Stohang dan Ibu Ersinaga. Persembahan doa ke depan Bapak R. Marbun, persembahan Bapak R. Marbun doa ke depan, Bapak T. Sianturi, Dobes Marbun. Baru proyektor itu Indah Nenggolan, Tamboren Putri Rosianta, Rodutina Tesalonika, sound system Dobes Marbun, penerima jemaat itu Ibu Sunambela Keren Rebeka Sitohang, pembaca warta itu Ibu R. Sianturi ya, puji Tuhan kalau memang bisa Ibu Sianturi nanti ya. Koordinator ibadah itu Bapak Anton Sinaga. Itu saja ya pengumuman kita karena ini adalah awal di tahun kita ibadah, belum banyak berkegiatan. Nanti ibadah-ibadah berikutnya kemungkinan akan diinformasikan minggu depan. Amin. Kapan kita mulai komsel kapan? Ya nanti di ibadah berikutnya. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Kita mau beri persembahan kita ya di hadapan kita. Haleluya. Puji Tuhan, di hadapan kita di sini ada tempat-tempat yang sudah sediakan. Ya, persembahan pertama, persembahan yang kedua, persembahan ucapan syukur dan perpuluhan, dan persembahan ketiga kita untuk kebutuhan pelayan di tempat ini. Ya, kita anggap pujian kita, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji syukur, haleluya. Segala puji bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, bersorak haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya, Tuhan, terima kasih buat persembah Bapak Ibu Saudara.
Kita mau akhir ibadah kita, di akhir pujian nanti saya serahkan pada Ibu Gembala. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kami puas hari ini, kami kenyang hari ini, kami diberkati hari ini, kami diberi kekuatan baru hari ini untuk kami bisa melangkah maju ke depan. Karena kami tahu di depan tantangan, peperangan akan Tuhan Yesus terjadi. Namun Kau sudah memperlengkapi kami dengan firman-Mu supaya kami mengubah hidup kami, mengubah Tuhan pikiran kami, mengubah hati kami, mengubah langkah kami. Semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Ada tanggung jawab Kau beri di dalam hidup kami. Tanggung jawab biarlah kami kerjakan. Dan semua itu tidak bisa kalau kami tidak berubah ya Tuhan. Mata bajak yang ditempah bukan mudah. Ditempah bukan mudah Tuhan. Tapi kami percaya meskipun kami ditempah dengan sakit penderitaan, kami akan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kami akan menjadi pisau-pisau yang berguna, menjadi tombak-tombak yang siap Tuhan Kau pakai. Haleluya. Pakailah hidup kami ini untuk berguna. Selama kami hidup dan bernapas di dunia ini, kami mau berguna. Berguna bagi keluarga kami, berguna untuk pelayanan, berguna kemana dimanapun kami berada. Dan kami percaya, maka Tuhan selesai tugas kami di dunia ini, Kau akan menyediakan satu tempat yang begitu Tuhan luar biasa bagi kami. Itu rumah yang maha indah, upah yang akan Kau berikan bagi kami. Biarlah kami mempersiapkan diri kami. Makasih Roh Kudus, makasih Bapa. Tantangan di depan memang bukan mudah lagi Bapak. Mungkin semakin banyak tantangan rintangan. Tapi hari ini Kau persiapkan hati kami untuk kami bangkit dan maju. Untuk kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian. Kami tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kami. Ada Engkau Allah. Guru Allah yang tak terbatas. Ada di segala waktu dan tempat. Mengajari, mengingatkan, menolong, menghibur. Saat kami lemah, saat kami susah,
kami sakit dan letih, kami percaya ada Engkau Allah bersama dengan kami. Untuk kami tetap bangun dan bangkit ya Tuhan. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kami di dunia ini. Makasih Roh Kudus, makasih. Kau masih berikan kami di Tuhan Yesus tahun 2021 ini napas kesehatan. Berarti Kau mau Tuhan, kami mau masih bekerja. Kau masih inginkan sesuatu dari hidup kami lebih lagi. Inilah hidup kami Bapa. Ini umat-Mu, ini jemaat-Mu yang datang Tuhan Yesus hari ini di hadapan-Mu. Kami percaya hidup kami berharga di mata-Mu. Hidup kami bernilai di hadapan-Mu. Hidup kami istimewa di mata-Mu. Walaupun dunia menganggap kami tak berarti, tapi Kau Tuhan akan mengangkat kami menjadi terang, menjadi garam. Kami siap Bapa. Kami siap Roh Kudus. Kami bersih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kami percaya jemaat-Mu yang hadir diberkati hari ini. Berkati keluarga, anak-anak, pekerjaan diberkati semuanya. Saat ini kami akan mengambil sikap dan langkah kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan lebih setia lagi, lebih cinta Tuhan lagi, lebih berkorban lagi, lebih komitmen lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan. Kau memberkati juga seluruh pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami tetap setia di tempat ini. Di tempat inilah Kau mengangkat kami. Di tempat inilah Kau membuat kami berharga. Camkan itu di dalam pikiran kami. Jangan biarkan kami Tuhan melangkah, bahkan berhenti dan mundur dari tempat ini. Tapi biarlah sekali kami melayani di tempat ini, sampai mati kami akan tetap ada untuk Kau pakai melayani di tempat ini Bapa. Makasih Roh Kudus, makasih. Kau memberkati semua Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang sudah melayani, memberikan hidup mereka, tenaga, pikiran, waktu, semua yang mereka korbankan. Kami percaya tidak sia-sia. Aku yakin Kau memberkati mereka, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala ya Tuhan. Menjadi berkat untuk memberkati Bapa. Makasih Roh Kudus. Kami sudah menaburkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu supaya terus memberikan Tuhan rahasia firman-Mu, agar yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang Tuhan tak berpengharapan dipengharapan oleh firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, segala cita-cita dan pelayanan dalam keluarga Tuhan Yesus, Engkau akan melaksanakan yang terbaik bagi hamba-Mu Bapa. Makasih Tuhan, persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu Tuhan, berkatilah, balaskan berlipat-lipat kali ganda hati mereka yang baik, yang memberi. Kami percaya Kau melihat itu semua, walaupun manusia tak melihat, tapi Kau melihat. Maka kami percaya Kau membalaskan mereka semua, mengucapkan syukur. Bahkan Tuhan Yesus yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau akan melaksanakan dengan indah dan tepat waktu Tuhan untuk memberkati mereka. Makasih Bapak, diserahkan pelayanan ini. Bantu kami untuk tahun ini. Ada Tuhan Yesus program-program, kerja-kerja yang baru akan kami kerjakan, supaya Engkau membantu kami, menolong kami, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesanggupan, dan berikan hati yang terlebih untuk kami lebih sungguh melayani Tuhan. Berkatilah pelayanan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya maju berkembang, supaya bertambah-tambah jiwa-jiwa yang ada di Tanjung Mulia ini diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Bapa juga jemaat-Mu yang masih ada di kampung, perjalanan, berkati agar mereka tidak jauh juga dari Tuhan, tapi hari ini mereka tetap mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu Bapa, berkati. Kami serahkan juga bangsa negara kami, Engkau memberkati. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi supaya tetap kuat untuk memimpin bangsa kami ini. Makasih Bapak yang baik.
hari ini kami sungguh diberkati lawatanmu. Biarlah Tuhan Yesus kami bawa pulang. Sebentar kami akhiri ibadah kami ini. Kami akan pulang satu yang lainnya. Tibakan di rumah masing-masing penuh damai sejahtera. Bahkan yang berkendaraan jaga lindungi. Tibakan dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Putra yang tunggal itu Yesus Kristus. Serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai dia datang menjemput kita kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkatmu sepanjang hari ini daripada kami. Hormat kaya pujian kami hanya bagimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.